membuat video, yaitu video tentang yang berjudul genetika populasi. Nah, pertama-tama mari kita memperkenalkan diri. Yang pertama dari Fahril. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahril Anwar. Perkenalkan, nama saya Arif Samsi. Perkenalkan, nama saya Mutiara Aurelia. Perkenalkan, nama saya Tiara Lisandria. Perkenalkan, nama saya Rahmaulia Amanda Putri. Oke, jadi di sini kita akan menyaksikan video yaitu genetika populasi dan pokoknya menjelaskan keterangan-keterangannya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan dari genetika populasi. Pertama-tama dari pengertiannya, yang ini genetika adalah cabang ilmu yang mempelajari genetika dalam suatu populasi. Cabang ilmu genetika ini banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang. Salah satunya kesehatan, pemulihan, dan konservasi genetika populasi mengenai arti pentingnya dari sifat kuantitatif. Suatu gen diketahui dapat digunakan untuk memprediksi frekuensi gen yang lainnya. Hal tersebut dapat diaplikasikan dalam mendiagnosis penyakit genetika. Nah, di sini faktor-faktor yang berperan dalam mengubah frekuensi dan genotip antara lainnya. Yang pertama, mutasi, migrasi, perkawinan tidak diacak, genetik, dan seleksi alam. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu ke yang kedua yang berjudul keragaman genetika dan keseimbangan Hardy-Weinberg. Jadi prinsip yang berupa teoritis tersebut dikenal sebagai hukum prinsip keseimbangan Hardy-Weinberg. Pernyataannya itu bahwa frekuensi, alel, dan genotip suatu populasi selalu konsisten dari generasi ke generasi dengan kondisi tertentu. Hukum ini digunakan sebagai parameter untuk mengetahui apakah dalam suatu populasi sedang berlangsung evaluasi atau tidak. Mempelajari ilmu genetika banyak melibatkan hukum-hukum yang ditemukan oleh para ilmuwan, salah satunya hukum keseimbangan oleh Hardy-Weinberg. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan, nanti akan dilanjutkan oleh Tiara Lisandria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Lisandria. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang memengaruhi frekuensi alel. Yang pertama, ada faktor mutasi, perubahan dalam DNA yang dapat menghasilkan alel baru dengan dampak yang bisa menguntungkan, merugikan, dan netral. Contoh dari mutasi pada tumbuhan adalah daun berwarna kuning atau albino, tumbuhan berbunga lebih awal atau lebih lambat. Yang kedua, ada migrasi, aliran gen. Perpindahan individu antar populasi yang membawa alel baru mengubah frekuensi alel populasi. Faktor yang mendorong terjadinya migrasi adalah bencana alam, agama, politik, ketersediaan sumber daya, lapangan kerja. Yang ketiga, ada seleksi alam. Seleksi alam adalah proses di mana faktor-faktor perubahan lingkungan menyeleksi kelompok organisme mana yang dapat bertahan hidup atau tidak. Ciri-ciri yang memiliki adaptasi yang lebih baik terhadap lingkungan kemudian diwariskan, seperti pemilihan alel yang memberikan keuntungan adaptif, meningkatkan kemungkinan bertahan hidup, dan reproduksi. Yang keempat, ada penyimpanan genetik. Perubahan alel secara acak, terutama pada populasi kecil, yang bisa disebabkan oleh bottleneck effect atau founder effect. Contohnya, ada pergeseran genetik atau efek kemacetan. Yang kelima, ada perkawinan acak dan tidak acak. Perkawinan acak menyebarkan alel merata, sementara perkawinan tidak acak, misalnya, dapat meningkatkan frekuensi alel tertentu dan mengurangi keragaman genetik. Contohnya, perkawinan tidak acak ada hewan, manusia. Contoh dari perkawinan acak ada bunga yang berwarna merah dengan bunga berwarna putih menghasilkan persilangan bunga berwarna pink. Sekian dari Efek pendiri dan pergeseran genetik atau genetic drift merupakan konsep dalam genetika yang berkaitan dengan perubahan frekuensi gen dalam populasi.
terutama dalam populasi yang kecil. Efek pendiri terjadi saat populasi baru dibentuk oleh sekelompok kecil individu dari populasi asal, karena hanya membawa sebagian keragaman genetik. Populasi baru cenderung memiliki variasi genetik yang rendah dan frekuensi alel yang berbeda. Pergeseran genetik merupakan perubahan acak dalam frekuensi alel suatu populasi, seringkali menyebabkan hilangnya alel tertentu dan dominasi alel lain. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu mengurangi keragaman genetik dalam populasi. Frekuensi alel berubah secara signifikan, meskipun tidak ada seleksi alam. Dampaknya lebih besar pada populasi kecil. Kedua fenomena ini berperan dalam membentuk keragaman genetik pada populasi kecil atau terisolasi. Gen dan admixtur genetik merupakan mekanisme yang memperkaya keragaman genetik populasi. Aliran gen atau gen flow merupakan proses yang melibatkan perpindahan alel antar populasi melalui migrasi individu atau penyebaran materi genetik seperti siduk sari atau spora. Aliran gen membantu menambah variasi genetik dalam populasi penerima, mengurangi perbedaan genetik antar populasi, juga mengurangi risiko inbreeding dan meningkatkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Contohnya serbuk sari tanaman yang terbawa angin atau serangga ke populasi lain, yang menyebabkan alel baru yang memperkaya keragaman genetik. Admixtur genetik merupakan kejadian populasi yang sebelumnya terisolasi, bertemu kembali dan kawin silang, menghasilkan keturunan dengan kombinasi genetik dari kedua populasi. Proses ini mendukung penyebaran sifat adaptif yang bermanfaat, juga peningkatan variasi genetik melalui pencampuran dua kumpulan gen. Contohnya pencampuran genetik antara manusia awal yang bermigrasi dari Afrika dengan populasi lokal. Jadi aliran gen memperkaya keragaman dengan transfer alel antar populasi. Sementara admixtur genetik menciptakan kombinasi genetik baru melalui kawin silang antar populasi. Keduanya penting dalam meningkatkan variasi genetik dan adaptasi. Mutasi dan dampaknya terhadap populasi. Mutasi adalah perubahan dalam materi genetik yang dapat terjadi secara acak yang dipicu oleh faktor eksternal. Mutasi ini dapat berupa substitusi, delesi, insersi, atau duplikasi gen. Nah, terdapat dampak populasi ini. Yang pertama ada variasi genetik. Mutasi menciptakan variasi penting untuk adaptasi terhadap lingkungan. Yang kedua ada seleksi alam. Mutasi yang menguntungkan meningkatkan kelangsungan hidup dan penyebaran dalam populasi. Yang ketiga ada penurunan kesehatan. Nah, mutasi ini merugikan dan dapat menyebabkan penyakit genetik yang dapat mengurangi kesehatan dan reproduksi individu. Lalu ada evolusi spesies baru. Akumulasi mutasi bisa menyebabkan terbentuknya spesies baru, terutama jika terisolasi secara reproduktif. Lalu ada genetic drift. Dalam populasi kecil, mutasi acak dapat mengubah frekuensi alel bahkan jika tidak menguntungkan. Terakhir, dengan secara keseluruhan, mutasi ini merupakan sumber utama variasi genetik dan mekanisme penting dalam evolusi, meskipun dampaknya bisa positif, negatif, atau netral. Lalu ada implikasi dan aplikasi genetika populasi. Yang pertama yaitu variasi genetik. Menciptakan variasi ini penting untuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua ada seleksi alam, meningkatkan kelangsungan hidup dan menyebar di populasi. Yang ketiga ada penurunan kesehatan. Nah, ini dapat merugikan dan dapat menyebabkan penyakit genetik, mempengaruhi kesehatan atau reproduksi individu. Yang keempat ada evolusi spesies baru. Ini terakumulasi dapat memicu spesies jika individu terisolasi secara reproduktif. Yang terakhir ada genetic drift. Dalam populasi kecil dapat mengubah frekuensi alel secara signifikan tanpa keuntungan dan merugikan adaptif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fahri Anwar akan memberikan saran dan kesimpulan
terkait genetika populasi, di mana yaitu sarannya untuk menjaga kelestarian populasi, kita perlu memperhatikan berbagai hal yang dapat mempengaruhi gen-gen di dalamnya. Misalnya, ada perubahan dalam DNA yang dapat menciptakan gen-gen baru, ada perbedaan penduduk yang dapat mengubah komposisi gen, serta ada proses yaitu seleksi alam yang dapat meningkatkan kecocokan gen-gen tertentu. Selain itu, perkawinan acak dan perkawinan juga bisa mengubah frekuensi gen di dalam populasi, di mana memahami faktor ini kita harus bisa menyusun strategi yang tepat untuk menjaga keragaman genetik di dalam suatu populasi. Upaya ini penting agar populasi tetap sehat dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang akan mendatang dan di masa depan. Semua orang, baik peneliti maupun masyarakat, perlu ikut andil dalam menjaga kekayaan genetik yang kita miliki. Kesimpulannya yaitu, genetika populasi merupakan cabang dari genetika yang mempelajari distribusi dan perubahan frekuensi alel serta gen dalam suatu populasi dari generasi ke generasi. Proses-proses utama dalam genetika populasi seperti seleksi alam, mutasi, maupun migrasi dan genetic drive berperan dalam mempengaruhi keragaman genetik dan evolusi suatu spesies. Perubahan dalam frekuensi ini dapat mempengaruhi adaptasi spesies terhadap populasi sangat penting, yaitu untuk memahami bagaimana mekanisme evolusi bekerja dalam suatu populasi dan bagaimana spesies dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.